Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel kita, Agus Wahyu Widodo ya. Pada kali ini ya, masih di musim pandemi COVID-19 ya. Tentu saja kita akan menjelaskan sedikit ya mengenai bagaimana itu virus dan bakteri ya. Nah, pada musim pandemi COVID saat ini ya, dengan kebijakan pemerintah yang ada, kita memang harus menurut ya untuk keselamatan kita, juga untuk kebaikan kita ya. Tentu saja ya kita juga tidak perlu panik yang berlebihan ya, karena memang saat ini apa-apa yang selalu sakit di rumah sakit, meninggal karena sesuatu yang bukan COVID, ini kebanyakan diaku-aku gejalanya COVID dan lain sebagainya. Lah itu dapat menimbulkan kepanikan yang sangat luar biasa ya. Jadi kita harus membantu untuk meningkatkan keredaman. Istilahnya kita harus bisa meredam diri, harus bisa meyakinkan masyarakat bahwa pandemi COVID itu sebetulnya kalau kita bisa mengantisipasi itu tidak sebahaya virus-virus yang lain ya. Jadi setidaknya kita dapat mengantisipasi istilahnya ya. Jadi bukan mengantisipasi, bukan mengatasi tapi mengantisipasi ya. Nah, namun pada kali ini walaupun saya sendiri bukan petugas kesehatan atau petugas laboratorium ya, kemarin kita bertemu teman kita ya yang bekerja di laboratorium kesehatan, tentu saja ya menjelaskan ke kita apa virus itu, apa bakteri itu dan lain sebagainya. Nah, makanya kita jelaskan sedikit ya. Kalaupun pada ulasan saya pada kali ini kita mungkin kurang jelas ya, bisa ditaruh di bawah kolom komentar atau di WA kita ya, dan kita akan memperbaiki channel-channel kita sehingga channel kita ini terus akan berkembang. Tentu saja seperti itu ya, keharapan kita ke depan seperti itu. Dan terima kasih sebelumnya, channel saya ini dibantu untuk menekan subscribe dulu ya, tinggalkan pesan di kolom komentar ya, tekan like juga. Dan untuk menambah kesempurnaan video-video saya, silahkan nanti share apabila video ini memang betul-betul bermanfaat. Kurang lebih seperti itu. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, tentu saja di dalam kehidupan kita, tentu saja ini tentu saja kita mengenal yang namanya bakteri. Nah, bakteri ini ada berapa macam? Ya, 1, 2, 3, 4 ya. Bakteri-bakteri yang ada ini mengandung bakteri lactobacillus, mengandung bakteri apa dan apa gitu ya. Jadi ada 4 atau berapa ya kurang tahu, kita sebutkan ya menurut dari penelitian teman-teman kita yang ada di laboratorium kesehatan. Tentu saja bakteri ini juga bisa dibuat teman-teman ya, seperti EM4 dan lain sebagainya yang ada di peternakan itu juga menggunakan bakteri. Lah, namanya sebuah bakteri ini tidak dapat dimatikan ya, ini tidak dapat dimatikan, TDD, tidak dapat dimatikan ya, kita singkat seperti itu. Jadi bakteri itu tidak dapat dimatikan, tapi namanya sebuah bakteri ini hanya dapat jadi bakteri ini hanya dapat dinetralkan dengan cara apa? Dengan cara yaitu meminum antibiotik. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita misalkan ada bakteri, itu hanya kita dapat menetralkan atau menidurkan dia ya. Jadi ditidurkan bakteri seperti itu, ditidurkan pemirsa ya. Jadi tidak dapat dibunuh sebetulnya ya. Kalau ada bakteri yang dapat dibunuh, saya belum pernah mendengar penjelasan ya. Jadi kalau teman-teman yang ada di penelitian, jadi bakteri itu hanya ditidurkan, kurang lebih seperti itu ya. Nah, bagaimana cara mengatasi bakteri-bakteri ini agar tidak terjangkit ke bakteri? Lah, ini yang pertama sebetulnya kalau kita mengenai pada kuku-kuku kita ya, seperti kuku kita yang kurang bersih atau mungkin telinga ataupun yang lain kita kurang bersih, sebetulnya itu kita tertempeli oleh bakteri pemirsa ya. Jadi bakteri-bakteri atau kuman-kuman itu hanya dapat dinetralisir oleh yang namanya yaitu deterjen. Nah, seperti itu. Nah, dapat dinetralisir dengan deterjen.
Ya, jadi seperti baju kita atau kaos kita yang kita cuci itu sebetulnya banyak sekali bakterinya ya yang mengganggu. Nah, seperti gatal itu ya bisa dengan deterjen atau mungkin atau dengan alkohol juga bisa. Ya, sebetulnya ini bukan membunuh tapi ini menetralisir. Ya, jadi seperti yang ada di Soklin atau ya pembersih-pembersih lain yang sifatnya itu mengkilapkan seperti Wipo dan sebagainya, ini hanya mengandung apa istilahnya, jadi hanya dapat menetralkan, jadi istilahnya nyurung, mengusir saja ya, jadi belum bisa mematikan yang sepenuhnya ya. Jadi ini hanya dapat menetralisir. Jadi kalau bakteri terkena ini sebetulnya mereka tidur ya, ditidurkan selama akhirnya dengan mereka tertidur kan akhirnya mereka tidak punya lingkup gerak, akhirnya bisa dapat dinetralisir atau didorong atau dikeluarkan oleh deterjen seperti ini ya. Jadi kalaupun kita mandi itu memakai sabun dan lain sebagainya itu sebetulnya sudah lebih dari cukup ya, jadi tidak perlu berlebihan dan lain sebagainya, jadi tidak perlu panik. Jadi bakteri seperti ini ya, di cara penanganan dan sebagainya itu hanya dengan deterjen, jadi mereka itu hanya dapat netral. Istilahnya netral itu ya istilahnya tidur ya, tidak bergerak apapun atau mungkin kalau dikatakan mati belum ya. Jadi kalau kita mencuci atau lain sebagainya itu mikroorganisme yang mengandung bakteri-bakteri yang mengandung mikroorganisme di situ itu hanya dapat netral. Jadi setelah dicuci ya dibilas dengan air bersih, mereka akan terdorong, mereka akan keluar, mereka akan pergi, istilahnya begitu. Mereka hanya diusir seperti itu sebetulnya ya. Nah itu sekelumit penjelasan yang kita tangkap melalui keterangan dari teman-teman yang ada di lab ya. Namanya kita menjelaskan ya, walaupun saya bukan kesehatan, namanya kita seseorang kan mempunyai, tentu saja kita memiliki pandangan yang berbeda mengenai kesehatan tentu saja ya. Nah untuk yang ke selanjutnya ini teman-teman ya, jadi untuk selanjutnya ya ini mengenai virus. Nah, virus ini sama, sebetulnya tidak dapat mereka hanya bisa dinetralkan ya, mereka dapat dinetralkan. Jadi virus seperti ini hanya dapat dinetralkan pemirsa, jadi ini tidak dapat dibunuh juga. Nah karena virus itu mengandung banyak sekali ada banyak bermacam-macam virus ya, jadi tubuh-tubuh kita yang dan lain sebagainya itu banyak mengandung virus. Jadi virus itu banyak sekali, apalagi di musim pandemi COVID lah. Dari mana datangnya virus? Lah, virus itu datangnya sebetulnya bukan masalah dari hewan ataupun apa. Itu sebetulnya tubuh kita sendiri yang antibodinya kurang bagus atau mungkin daya tahan tubuh kita melemah ya. Nah, virus ini hanya dapat masuk ya. Virus ini dapat menyerang kita apabila kita satu ya, di sini satu keadaan kita sakit. Nah, ini kalau kita sakit ya, bisa dilihat lebih jelas ya. Oke ya. Kalau kita sakit tentu saja kita mudah termasuki oleh virus ini. Entah virus yang mana, ini kalau kita sakit otomatis daya tahan tubuh kita akan melemah. Jadi akhirnya virus itu juga mudah ya. Yang kedua, virus itu bisa masuk ketika kita kelelahan ya. Nah, jadi dua ini yang mempengaruhi ya. Jadi ada sakit, ada kelelahan. Jadi ini dapat mempengaruhi sekali ya. Jadi kedua keluhan ini hanya dapat virus ini masuk ya. Misalkan kita katakanlah, misalkan ada orang satu dengan orang satu, ini sehat ya, ini kena flu ya. Kalau mereka berjabat tangan otomatis terserang namanya virus ini gitu teman-teman ya. Jadi rantainya seperti itu. Kalau daya tahan tubuh kita keadaan sehat, mungkin pas pusing ada orang flu kita salaman, akhirnya kita terkena virus. Nah bagaimana penyerangan virus ini? Kalau seperti flu itu melalui udara. Nah ini seperti flu itu melalui udara. Nah, kalau bagaimana dengan virus COVID-19 sendiri? Nah, COVID-19 di sini ya. COVID-19 tentu saja ya. Nah,
COVID-19 ini hanya dapat menular melalui jabat tangan. Jadi hanya dapat menular melalui jabat tangan. Seperti itu pemirsa ya. Nah, lalu bagaimana untuk mengantisipasi virus tersebut? Satu, yakni dengan rajin cuci tangan. Nah, rajin cuci tangan ya. Yang kedua, pakai masker. PM kita singkat di sini ya. Cuci tangan, pakai masker ya. Jadi cuci tangan dengan sabun ya. Sabun ya. Terus yang ketiganya apa? Pakai masker. Yang ketiga adalah memakai hand sanitizer, kita singkat yaitu HS. Jadi cuci tangan memakai sabun ya. PM itu pemakaian masker, dan yang HS itu memakai hand sanitizer. Jadi itu sudah sangat membantu sekali ya. Jadi virus itu hanya dapat dinetralkan dengan ini, dengan mencuci tangan memakai sabun ya, dengan memakai masker tentu saja. Yang ketiga adalah memakai hand sanitizer. Jadi mudah-mudahan seperti masyarakat di Tulungagung sendiri ya, tidak usah terlalu banyak dipikir ya, tetap tenang. Jadi tidak perlu ada kepanikan yang berlebihan ya. Jadi yang mengantisipasi itu diri kita ya. Jadi kalau kita lihat sebetulnya memang apa-apa sekarang kalau orang sakit, misalkan sakit apapun, pusing sedikit, dibawa ke rumah sakit terus akhirnya di sana meninggal, lah itu dikait-kaitkan dengan COVID-19. Sebetulnya kalau kita mau berpikir, COVID-19 itu tidak menular melalui udara ataupun apa ya, bisa melalui jabat tangan ya. Seperti contoh, kalau kita setelah jabat tangan kita cuci tangan seperti ini dengan sabun ya, kita jabat tangan ya, setelah itu kita ke belakang cuci pakai sabun, itu sudah lebih dari cukup. Itu sudah cukup membantu untuk menetralisir. Jadi tidak perlu dipikir terlalu berlebihan ya. Jadi tidak perlu membuat berita-berita yang mungkin kurang bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi kita himbau masyarakat itu tetap tenang, beraktivitas seperti biasa ya. Biasakan pola hidup sehat, makanan bergizi, olahraga dan istirahat yang cukup. Sebetulnya itu ya. Jadi tidak terlalu panik berlebihan ya. Yang misalkan aktivitasnya setiap hari yang bersinggungan dengan banyak orang seperti perawat atau mungkin tukang pijat atau pijat panggilan atau mungkin salon potong dan lain sebagainya, tidak perlu terlalu panik ya. Siapkan di tempat kita yakni seperti hand sanitizer dan peralatan cuci tangan. Jadi sehingga betul-betul virus ini tidak menjangkit ke. Jadi virus itu sebetulnya tidak menular melalui apapun. Dan kalau kita itu sudah memenuhi 3 prosedur ini ya, dengan mencuci tangan, memakai masker dan memakai hand sanitizer, ini sebetulnya sudah sangat melebihi dari cukup ya. Dan kita setiap hari yang terpenting agar baju kita terbebas dari bakteri itu yaitu selalu dicuci ya, direndam dulu. Dan makanya kehidupan itu makanya tidak lepas dari yang namanya bakteri dengan virus seperti ini pemirsa ya. Jadi kalau kita pikir seperti ini, apa tidak ada bakterinya? Ada, meskipun masih dicuci, meskipun sudah dicuci, disetrika ya, pasti ada bakteri ya. Tentu saja itu ada bakterinya, kurang lebih seperti itu pemirsa ya. Jadi kita tidak munafik ya, tapi sebetulnya kalau kita tahu ya, semua itu mengandung bakteri ataupun virus. Seperti itu ya pemirsa. Jadi terima kasih telah mengikuti video saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya Agus Wahyuwidodo pamit undur diri dulu dari hadapan Anda. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat mania.